Oke, jadi kita akan bahas Mercedes-Benz W204 C-Class. Kode body W204. Dia produksi pertama tahun 2008, 2007 sebenarnya. Kalau udah ada di Eropa, masuk Indonesia 2008, sampai produksi terakhir 2014. Jadi ada dua, ada pre-facelift, kemudian ada faceliftnya di tahun 2012 sampai 2011. Itu masih model pre-facelift. Ada pilihan mesinnya C230 V6, C280 V6 juga, C300 V6 juga, 2000 cc, 2050 cc. Kalau yang C230 dan C200 kompresor. Ada juga C180, mesinnya lebih kecil lagi. Itu dipakein kompresor. Jadi C200 kompresor, C180 kompresor. Tapi yang ada di Indonesia cuma ada C200 kompresor, C230, C280 dan C300 yang pre-facelift. Kemudian yang facelift ada C200 tetap ganti jadi CGI, ada juga C250 CGI, dan lanjut ke C300 V6. Yang dua CGI itu pakai bukan kompresor lagi. Kompresor itu kan supercharge. CGI itu charge gasoline injection, jadi pakai turbo. Jadi cc kecil mesin, cc mesin kecil, tapi tenaga dihasilkan bisa sama atau setara. Nah, terus apa yang terjadi? Sekarang sudah ada W205 dan terusnya, bahkan W205 pun sudah berhenti. Sudah habis, sudah final edition, dan sekarang lagi launching W206 kalau nggak salah ya, harusnya 206. Nah, 204 ini apa yang terjadi ini? Contohnya ini ada unit yang C200 CGI klasik tahun 2011, dimana dia pre-facelift peralihan. Jadi apa ya, C200 CGI, mesin masih udah turbo ya, bukan kompresor lagi, 1800 M271 nya kodenya. Transmisi tapi masih 5G. Sementara kalau yang facelift, kode mesin sama M271, transmisi tapi udah 7G. Jadi kayak lucu deh, kayak ada yang misalnya C200 kompresor ya, M271 kompresor kan, M271 kode mesinnya, transmisinya 5G. Kemudian naik nih M271 turbo, tapi transmisinya udah 7G, masih 5G. Nah, yang facelift M271 nih CGI, tapi transmisinya 7G gitu. Jadi, nah yang peralihan ini facelift tapi CGI, jadi mesinnya udah CGI, udah kayak yang facelift, tapi transmisinya masih yang kompresor 5G. Jadi sana. Sementara kalau yang C230, C280 dan C300, M271 V6, M272 dia kode mesinnya M272 V6 V6 gitu, transmisinya udah 7G. Dan lanjut yang C300 yang facelift juga sama, M272 udah 7G. Karena 7G juga diperkenalkan di W211 yang facelift kalau nggak salah ya, 7G Tronic. Karena yang sebelumnya masih ada juga yang masih 5G. Jadi kayak kombinasi deh. Mercedes tuh asiknya satu sisi satu sisi seneng kalau memang dibilang engine itu tuker gitu, maksudnya pakai sini, transmisinya pun sama, pasangannya transmisinya sama gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau udah mengetahui rumusnya atau udah tahu jenisnya, jadi lebih mudah, nggak usah takut. Misalnya kalau mau punya C200, mau punya E200 gitu ya, yang 211 atau yang 212 nya, kalau angkatannya 204 kan pasangannya E nya 212. Jadi sebenarnya ada persamaan engine, persamaan transmisi gitu loh. Jadi nggak takut, tapi yang memang ini mungkin juga dilakukan di semua produsen mobil ya, supaya menghemat juga kan. Jadi nggak banyak variannya, banyak, tapi ya sebenarnya itu lagi diputer-puter, kombinasi aja ya. Ibaratnya kentang sama burger, kemudian burger sama ayam sama kentang, ayam sama nasi. Jadi tetap aja gitu-gitu lagi ya, kombinasinya itu nggak jauh beda gitu.
udah gitu dari situ. Jadi maintenance-nya sama, memang ada settingan yang berbeda. Nah, tinggal mereka mainkan di ini di ECU-nya. Settingan ECU-nya itu beda. Jadi C200 kompresor atau CGI, kita bahas yang CGI aja. C200 CGI misalnya dengan C250 CGI itu beda. Kode mesin sama, C250 M271. cc mesin sama 1800. Tapi ada settingan yang berbeda. Dan juga kalau nggak salah ada beberapa part yang berbeda ya. Ada part beberapa item yang berbeda juga. Jadi karena memang efeknya kan tenaga. Jadi apakah bisa C200 bisa jadi kayak C250 dengan upgrade ECU? Bisa, tapi ya nggak akan sama banget. Kita bicara yang ringan ya, cuma settingan ECU dan lain-lain. Tapi intinya mereka punya satu base yang berkembang menjadi beberapa tipe dan beberapa output. Jadi di situ uniknya gitu. Dieselnya pun sama, dieselnya Mercedes yang kodenya OM itu sama. Seperti itu. Cuman sekarang kita ngomongin di 204 yang bensin, karena di Indonesia hanya ada bensin. M271 yang paling banyak beredar, dan juga M272. Jadi paling banyak tuh 271, 272, 1800 dan 2300 cc ya. Oke, nah penyakitnya apa sih setelah 10 tahun? Karena ada berapa common. Sebenarnya kalau nyebut penyakit itu agak aneh, bukan aneh sih, agak gimana? Karena bukan penyakit. Semua barang yang ada umurnya, buatan manusia itu ada umurnya. Jadi pada ada umurnya mencapai atau kena ya maksud dari reparasi, ada penggantian gitu. Cuma kalau jadi sampai yang problem merongrong apa enggak. So far mobil ini C200 CGI dari 2011 kilometernya sekarang udah 100.000 lewat dikit. Karena emang dipakai jalan ya. Dan di Eropa aja bahkan banyak banget Mercedes tuh yang kilometer tinggi-tinggi. Kalau di Indonesia mungkin orang masih sayang, jadi disimpan. Kalau di Eropa sendiri jadinya pada tinggi-tinggi. Amerika, Eropa tuh kilometer tinggi-tinggi gitu. Bahkan Eropa lebih parah gitu, bener-bener yang like 200.000, 250.000 gitu. Dan bukan taksi ya, pemakaian biasa gitu. Itu juga menunjukkan sebenarnya betapa bandelnya engine ini atau mesin-mesin tertentu ini gitu. Nah, speaking of mobil jadi simpenan, kalau mobil lama yang nggak banyak teknologi ya, mungkin masih oke lah, jarang dipakai disimpan, karena cuman berarti apa sih, biar oli doang yang lancar ya, yang nggak mampet gitu ya, atau bensin atau apalah. Nah, kalau di model ini nih, sebetulnya malah jadi garage queen atau mobil garasi ya doang. Itu malah suka muncul sesuatu gitu. Dulu juga ingat, ini waktu masih jarang dipakai, disimpan pernah ditinggal 10 hari gitu, udahnya itu ada aja. Cek engine nyala, lampunya dicek gak ada apa-apa, dicek, di clear segala macam aman. Mesinnya agak berat segala macam. Tapi setelah akhirnya ini coba banyak yang bilang, coba bisa dipakai. Udah deh, akhirnya sering dipakai deh, jadi daily driver malah ya, literally dipakai harian. Normal dong, maksudnya malah nggak ada isu-isu itu gitu. Nah sekarang kenapa penyebabnya nggak tahu, mungkin cuma butuh, ada yang bilang juga butuh pasokan listrik, artinya mobilnya butuh jalan. Nggak usah ekstrim sih, jangan jadi daily driver juga nggak apa-apa, mau disimpan juga boleh, nggak ada yang melarang ya, karena kita kan appreciate mobil tuh kan orang beda-beda ya, ada yang emang disimpan banget, ada yang dipakai, dan apakah salah? Nggak ada yang salah, semua gimana cara kita menghargainya dan demennya kayak gimana. Cuma beberapa bisa dipakai, jadi kalaupun jadi simpenan, minimal dalam seminggu atau 1 bulan tuh dipakai jalan deh gitu, certain kilometer atau mau kemana, supaya apa, memang kan kalau secara teknis aja, gue bukan orang mesin ya, tapi kalau oli yang diem kagak gerak, oli kan lama-lama cairan yang bisa mengendap ya, mau sebagus apapun ya tinggal bagus enggaknya nih. Kalau memang bagus berarti bisa tahan lama, kalau enggak ya cepat kerak gitu kan, cepat mengeras jadi kerak. Itu yang memang jadi bikin mampet, bikin segala macem. Belum ada air radiator, belum apa, memang nggak akan membeku gitu. Cuman itu memang karena mobil itu dibuat untuk dijalankan, bukan mau disimpan. Kalau mau nyimpen mas batangan aja ya. Jadi dijalankan. Jadi sebaiknya ada gerak, ada keluar, ada olahraganya lah. Kalau orang tuh ada olahraganya, ada geraknya, gimana caranya nggak capek tapi nggak juga diem doang. Nah, balik lagi, problem yang muncul di 204 secara umum ya, kalau gue bilang penyakit kayaknya kurang enak ya, karena bukan penyakitan. Problem sebenarnya bukan problem, tapi item-item yang harus diganti atau harus diperhatikan. Dan uniknya ini nggak kenal umur loh. Jadi paling pertama nih ya, yang udah banyak banget
sering itu adalah AES, elektronik, lupa singkatannya, AES atau locking system. Jadi kalau 204 kan masuk tuh yang di shoot kayak nyedot. Nah, itu udah certain time mungkin akhirnya motornya dinamonya melemah. Di dalam itu ada kayak dinamonya yang buat nyedot, dia lemah. Nah, ini memang agak dibilang menakutkan sih enggak, cuman malas ini adalah bisa kejadian di mana aja. Tapi rata-rata yang udah kemarin ngobrol dan ngecek temen dan segala macam, dia ini rata-rata di atas 50.000 kilometernya. Tapi ada juga yang sampai 70.000, 80.000 belum pernah ganti. Tapi ada yang di bawah itu udah ganti. Ganti itu apa? Udah rusak. Dan kalau nggak mau nyedot, dia nggak mau ngunci, nggak mau starter, nggak ada apa-apa di sini. Tapi mobilnya nggak apa-apa. Solusi cuma ganti, karena repair juga harus dibongkar setirnya segala macam. Tapi itu intinya bisa diperbaiki, dan itu munculnya accidentally, bukan kalau dibilang cacat nggak juga sih. Karena kalau pas ngobrol sama mekanik juga ya, ini kan kalau yang namanya motor ya dinamo lemah, ya that's it at the end of the day. Motornya itu ya gak bisa diganti ya, dan dia itu kecil, motor kayak motor Tamiya itu memang bongkarnya PR, karena setelah itu juga harus dicek lagi coding ya, karena kan ini semua udah ada kayak ECU di tiap bagian ya. Kita ada modul lah, ada modul-modulnya. Nah, modulnya harus codingnya dicek lagi supaya emang disesuaikan. Itu aja sih yang boleh dibilang PR. Tapi sebenarnya kalau udah paham, ngerti lah gitu kenapa seperti itu. Nah, terus yang kedua, itu solusi udah beres dan gak usah takut, karena memang itu bisa terjadi kemanapun, pada siapapun, mobil gimana pun, mau semulus simpanan, mau jalan apapun itu bisa kejadian. Tapi bukan sesuatu yang takutin, dan ada cirinya sebenarnya. Kalau udah suaranya lemah, suara nyedotnya udah mendingan diperiksa, dicek sebelum kejadian. Jadi nggak ada ganti expensive item atau gimana gitu, dan nggak akan ada itu satu, itu yang udah pasti. Kalau yang agak-agak sedikit berat. Yang kedua, kalau di transmisi, nah 7G ini harus benar-benar ganti oli yang baik, ganti oli yang bener. Itu agak-agak rewel kalau, tapi ingat, oh rewel jadi jelek dong, enggak. Rewel itu kalau kita asal-asalan ganti olinya. Oli mesin itu rutin, katakanlah setiap 8.000 misalnya, kan sesuai dengan interval service. Oli transmisi ada juga nanti dihitung-hitungnya. Tapi intinya jangan pelit deh kalau transmisi, apalagi yang udah 7G. Nah, 5G masih lebih aman. Jadi ada untungnya punya 5G, lebih aman. 5G itu berarti 5 ya, 5 speed. Kalau 7 kan 7 speed. Amannya gimana? Bukan berarti jadi boleh pakai asal juga, enggak sih. Tapi penyakit VGS itu ya, yang buat transmisinya itu relatif tidak lebih rentan, lebih kuat dibanding yang 7G. 7G emang agak lebih rentan. Tapi kalau gitu ditanya lagi dong, kok Mercedes siapin yang bahannya rentan? Enggak, bukan Mercedesnya, kitanya. Artinya penggantian oli jangan telat, penggunaan gantian oli yang bagus. Dan itu tadi, kalau mobil sering disimpan, berarti ganti oli juga harus lebih sering. Karena jangan sampai olinya bagus, mobilnya bagus, jarang dipakai, kan dia mengental dan lain-lain ya. Nah, jadi itu yang membuat viskositasnya berubah. Nah, itu yang artinya kudu disiapkan atau disesuaikan lah kondisi kayak gitu. Itu aja rumusnya itu. Kalau memang harus diperbaiki, harus turun transmisi, di black, diinin, costnya lumayan lah. Tergantung harga juga sih, around berapa tuh ya kemarin yang pada service itu, cukup lumayan. Oh ya, kalau yang ISL tadi atau ISL itu kalau ganti itu dari mulai dulu sampai 10-an lebih, 6. Sekarang ada yang bisa repair juga pakai emulator 1,5 juta atau berapa gitu. Tapi intinya udah, karena makin seiring banyaknya orang yang kejadian dan ekspor pun makin banyak ya, dan harga juga kan makin murah ya, karena mobilnya juga kan harganya turun dan kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi yang paling utama agak serem dan sulit perbaikan tuh itulah ya. Tapi ESL juga 1 hari kelar kok. Kemudian terakhir ECU. Nah, ECU ini ada yang bilang kalau ECU panggang V6 lebih rentan dibanding ECU yang samping nih kayak ini, karena semuanya durang mesin. Ya sebenarnya gini, itu sih balik lagi ke persepsi masing-masing. Tapi in my opinion sih, orang Jerman juga they're not stupid ya. Mereka udah desain seperti itu, posisi seperti itu pasti sudah memikirkan plus and minusnya. Memang ada beberapa orang kan ada yang mau pindahin aja deh, geser gini-gini ya. Itu sih hak masing-masing ya. Cuman kita sih ikutin standar pabrikan aja gitu, dan itu bisa dicek, bisa di repair. Sekarang ECU memang kalau ganti mahal, 12 sampai 20 juta.
terakhir sih yang ganti V6 tuh 12 ya. Tapi intinya bisa copotan udah ada, mau baru dan repair pun ada yang bisa sekarang. Jadi nggak terlalu takut lah. Dan ECU ini juga sama, case-nya tuh unik. Jadi ada yang boleh dibilang pasti kena, tapi kalau dibilang pasti, kok nggak semua. Jadi ada yang sampai sekarang tuh sampai dijual, kayaknya malah teman kemarin yang V6 dari dia pakai beli nggak pernah ada problem di ECU-nya. Tapi ada juga yang udah servis. Ini kebetulan waktu itu karena lagi ada program sama mekanik, kemudian ada apa namanya, dia lagi ngasih kayak udah cek deh gitu ya. Itulah senangnya ikut komunitas. Ada kenalan teman-teman gitu, terus ya udah nyobain, sama dia dibuka ya, dibelek, dicek. Jadi ada pencegahan, servis pencegahan. Jadi ada beberapa hal yang itemnya udah meleleh atau apa yang membuat itu suka koslet gitu ya, ECU-nya koslet, itu bisa kurangin lah kemungkinannya. Jadi kalau dibilang nggak kena, kita nggak pernah tahu, karena mau mobil Jepang, mobil Eropa, Amerika, ECU kan sesuatu yang kita nggak tahu di dalam ya. Memang penggunaannya long lasting sih, jarang sih yang kena ECU di bawah 2-3 tahun mobilnya atau kilometer berapanya tuh jarang sih. Memang yang rata-rata yang panjang, tapi itu pun nggak selalu kena gitu. Jadi makanya kalau dibilang penyakit, uniknya di Mercedes ini pengalaman pribadi aja ya, dibilang penyakit enggak, karena bukan sesuatu yang pasti kena. Tapi kalau kena suka lucu gitu, samaan beberapa mobil pada kena. Jadi gimana ya, kalau dibilang penyakit kan orang kadang-kadang pasti kena tuh, pasti deh. Enggak, ini sih nggak pasti sebenarnya. Apakah ECU pasti kena tiap 204? Enggak. Apa tiap 204 pasti ganti VGS? Enggak juga gitu loh. Ada yang enggak, tapi ada item yang memang kita udah waspadai. Tadi transmisi ya, 3 kan, ESL transmisi. Nah itu yang paling ininya, yang agak sedikit ringan itu modul ESP itu power steering, yang kadang-kadang suka jadi berat, mati, inoperatif segala macam. Nah itu juga sama, solusinya ganti modul. Agak lumayan, nggak terlalu mahal sih, tapi malesin. Tapi kadang-kadang cuma juga kotor di konektor di itu. Jadi mesti dicek juga gitu loh, apa namanya tuh, model ininya nih, apa namanya tuh, kebersihan segala macam. Jangan sampai jadinya kayak apa ya, jangan langsung ketipu juga, misalnya langsung ganti pasti modul. Betul, kalau memang udah di clean, dibersihin konektornya, udah dicek ya, ternyata masih gitu juga, berarti sensor diganti. Kalau memang sensor pun udah diganti masih kena juga, berarti modul gitu. Jadi gitu aja ininya. Dan itu suka kena kadang-kadang karena emang mau bikin sensornya bawah tuh, itu suka kotor, suka macem-macem. Bahkan kemarin ngobrol sama temen yang pakai VW sama BMW juga sering kejadian lah sensor, karena emang letak sensornya kan ada di bawah ya, ada di kaki-kaki gitu. Jadi ya kalau sering ke daerah kotor atau jarang nyuci kali ya, nah itu kejadian seperti itu. Nah itu yang paling apa ya, paling uniknya gitu, 4 item itu yang memang selalu muncul. Dan khusus pre-facelift, kabel lampu kadang-kadang suka getas, yang lampu depan, lampu belakang, ini yang udah minor ini. Tapi itu kejadian kalau memang kita ganti watt yang lebih gede dan segala macam, makanya pakai standar aja. Kalau bisa malah ganti LED, walaupun nggak segampang itu ganti LED, karena harus pakai CAN bus, karena dia ada modul, ada sensor yang kalau wattnya kurang, jadinya tuh apa ya, dia nyala gitu, bahwa lampu itu dianggap mati atau gimana. Terus di karet bagasi belakang, kalau yang sedan, yang coupe juga sama masih pakai, betul, kecuali yang ini kali ya, yang wagon. Kalau wagon kayaknya belum pernah ada masalah itu, atau belum aja kali ya. Itu karet tuh selalu emang setelah lama sekian waktu tuh getas, itu sama, nggak mengenal tahun. Tergantung juga mobil, sering kejemur, sering perubahan suhu gitu ya, pokoknya getas. Dan cuman pin-pinnya, cuman resenya harus diganti 1 set mahal. Cuman ya udahlah itu sih, karena kalau nggak bocor itu bisa ngerusak ke kompresor, bukan kompresor apa, ampli ya, apa sih, powernya, prosesornya buat si head unit itu kan ada di bagasi kiri tuh. Nah itu suka kena, bisa rusak. Jadi kalau kanan kena modul listrik. Nah, waktu itu nih mobil udah pernah dibawa ke Mandalika, ada bocor di sana, modul listrik kanan kena, lampu sana jadi ngaco. Tapi setelah ditambal apa, dikasih plastik segala macam, dikeringin, udah bener lagi gitu. Sampai Jakarta balik, udah bagus lagi gitu. Jadi itu diganti, itu nggak mahal, 800 ribuan lah sepasang karet sama pinnya. Jadi itu ya biar jadi bagus lagi. Dan itu emang umur ya, kalau itu sih umur maksudnya umur tuh umur kejemur. Kalau mobilnya jarang dipakai mungkin lebih awet. Itu
Kemudian kalau interior sih termasuk kuat nih buat mobil Eropa. Plafon belum ada turun, ini agak mulai sedikit di ujung-ujung tapi masih kecil banget jadi belum layak ganti. Door trim masih pada bagus, ini juga bagus. Nah cuma tombol tuh kan kita pakai kuku nih, apalagi cewek-cewek. Nah si dia tuh pakai kayak stiker gitu, jadi bukan kayak mobil Jepang yang dicat, tapi si indikator apa namanya misalnya AC apa tuh pakai stiker. Jadi kalau emang kitanya tipe yang bukan jorok sih ya, cuman emang kuku panjang dan asal, ya suka kelupas gitu. Tapi solusinya udah ada, bisa di repair ataupun bisa diganti stiker, bisa dicat. Itu udah banyak bengkel-bengkelnya yang bisa ngerjain. Kadang malah sih cuma ngeliat kayak kok kelupas sih, jelek, jorok gitu ya. Ini sih so far belum, udah mulai yang di pintu, yang di buka jendela, power window, tapi bukaan kunci, tombol di setir, AC ini semua masih oke, masih bagus. Jadi ya kelihatan pada umur udah 10 tahun ya. Kemudian lampu interior sih nggak ada masalah. Kaki-kaki ini termasuk badak. Ini udah Jakarta Lombok, Jakarta Jogja, Jakarta lagi nih. Pokoknya udah lumayan lah, sering dipakai jalan dan ternyata memang menyenangkan ya. Jadinya nggak capek. Kita touring jauh-jauh juga emang mau touring lagi bareng rombongan maupun jalan sendiri sekeluarga juga. Ya udah, emang nggak capek. Nyampe tujuan masih seger-seger aja. Dan so far sih nggak ada problem, bahkan lebih irit konsumsinya kalau keluar kota jauh gitu, selama kita bukan kebut-kebutan. Maksudnya kebut-kebutan yang RPM tinggi dan gede, RPM nya tinggi gitu, yang bener-bener ini yang masih ngebut normal, ngebut yang diurut dan santai itu masih enak. Kemudian kaki-kaki sih memang, nah ini yang beberapa nyebelin tuh, memang kayak karet stopper atau karet apa tuh stabil gitu ya, memang dia nggak bisa beli satuan, dia harus beli satu set dari Mercedesnya. 212 sama 204 nih sama kan basicnya, dan dia tuh harus ganti satu set itu. Harganya lumayan, tapi kemarin berhasil nemu yang bisa repair, jadi cuma ganti karetnya doang. So far, dan lagi dicobain nih, ternyata so far sih enak-enak aja ya, harganya jauh lebih ekonomis karena emang batangnya sendiri nggak ada masalah gitu, dan kaki-kakinya termasuk badak. Bayangin Jakarta Lombok aja yang paling parah gitu ya, yang terakhir touring jauh ini kan Jakarta Lombok ya, terakhir Cirebon, mana lagi ya? Ya Jakarta Lombok deh, paling beneran jauh. Itu jalan emang bagus setelah panjang tolnya. Pas mau sedikit luar kota, Surabaya Baluran itu agak jelek. Kemudian Bali Lomboknya sendiri masih bagus, tapi ya jalan luar kota tapi oke. Jadi so far nice ya gitu maksudnya. Itu sih gitu. Kemudian apalagi ya, nggak ada lagi udah. Kalau boleh dibilang ya ini badak, konsumsi bahan bakar 19-110 dalam kota untuk C200 ya, 112 sampai 115 bahkan pernah kalau untuk keluar kotanya. Sebenarnya bilang oh itu nggak irit banget, iya, tapi ini kan 1800 dan turbo dan bobotnya berat, nggak seringan mobil Jeep. Jadi kesimpulannya W204 untuk ukuran mobil 10 tahun, mobil Eropa itu udah bandel banget, tahan banting banget, dan kayaknya diprediksi bakal kayak generasi sebelumnya, W124 yang memang cukup legendary ya, dari daya tahan, build quality, memang dia bener-bener over engineer. Belum ada yang ngalahin tuh W124 sama W140, W124 dan W140 tuh nggak ada yang ngalahin build quality-nya, karena bener-bener over engineered banget pada masanya. Mercedes bener-bener membangun kendaraan itu lebih dari yang dibutuhkan. Jadi bener-bener tuh, kalau ini masih pengen punya nih kayaknya nih, 124 sama 140 nih pasti pengen punya nih, kalau bisa nyari deh yang bagus yang ini, karena emang kayaknya masih bener-bener apa ya, modern, bukan modern klasik, emang klasik yang asik banget gitu. Dan itu buat event, buat today standard aja masih lebih oke, nyaman dan asik gitu. Jadi seperti itu. Kesimpulan, nggak usah takut punya W204, mau yang estate, mau yang sedan, mau yang wagon. Estate sama wagon sama, coupe, sedan maupun wagon itu semua oke banget. Jadi nggak ada salahnya, nggak ada ininya. Kalau memang masih berani ngambil, yang udah punya beruntung, pakai terus, kita rawat terus, nyaman kan, mobilnya enak. Memang tidak sempuk kelasnya yang lebih di atas ya E-Class, karena memang C itu yang compact luxury sedan.
jalan, tapi buat yang senang nyetir sendiri, yang senang ngebut, oke banget. Gitu aja.